Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan membahas tentang sistem klasifikasi 5 kingdom yang merupakan bagian dari bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu materi IPA kelas 7 SMP semester 1. Pada tahun 1969, Robert Whittaker mengupakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga fungi atau jamur, yang keempat Animalia, yang kelima Plantae. Kita bahas yang pertama tentang Monera. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki membran inti yang pertama atau prokaryotik, yang kedua bersel satu atau uniseluler, yang ketiga berkembang biak dengan membelah diri. Contoh Monera, ini bakteri ya, gambarnya seperti ini. Kemudian ada alga hijau biru, jadi bakteri dan alga. Nah, bakteri ini ada yang bermanfaat bagi manusia, contohnya bakteri Escherichia coli. Ini ada di dalam usus besar ya, yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Vitamin K ini nanti berfungsi di dalam proses pembekuan darah ya. Kemudian ada juga yang berbahaya bagi manusia, contoh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB atau TBC, kalian kenal, tuberkulosis paru. Yang kedua Protista ya. Ciri-ciri Protista adalah yang pertama memiliki membran inti atau eukaryotik. Kalau Monera tadi tidak memiliki membran inti ya. Ini memiliki membran inti. Yang kedua, bersel tunggal uniseluler, ada juga yang bersel banyak atau multiseluler. Yang ketiga, mikroskopis atau ada yang berukuran kecil sehingga harus dilihat dengan mikroskop. Ada yang makroskopis, yaitu dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Yang keempat, ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip dengan hewan. Contoh Protista, nah, sini ya, contohnya ada amoeba, ada glena, ada paramecium, dan seterusnya. Gambarnya seperti ini ya, Protista. Kemudian yang ketiga fungi atau jamur ya. Ciri-cirinya satu, memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati sehingga dia dengan sebagai pengurai ya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak bisa berfotosintesis. Yang ketiga, memiliki spora. Yang keempat, tidak memiliki akar, batang, dan daun. Yang kelima, bersifat saprofit atau hidup dan makan dari makhluk hidup yang sudah mati. Yang keenam, parasit, hidup dan menghisap makanan dari makhluk hidup yang ditempelinya. Contoh jamur atau fungi, itu ada jamur roti ya, jamur yang ada di dalam roti, pada roti yang sudah lama ya. Kemudian ada jamur tempe, kemudian ada jamur ragi pada tape, dan ada jamur tiram. Ini sebagian contoh ya, masih banyak contoh yang lainnya. Yang berikutnya Plantae, yaitu tumbuhan ya. Ciri-cirinya yang pertama mempunyai klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis.
Yang kedua, bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Yang keempat, memiliki membran inti atau eukariotik. Kemudian yang kelima, multiseluler atau besar banyak. Yang keenam, menyimpan makanan cadangan dalam bentuk pati atau amilum. Nah, tumbuhan ini atau kerajaan tumbuhan ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Bryophyta atau lumut. Yang kedua, Pteridophyta atau jenis paku-pakuan. Yang ketiga, Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Kita bahas dari lumut atau Bryophyta. Ciri-cirinya tidak memiliki berkas pengangkut atau pembuluh pengangkut ya. Kemudian belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ini contoh, ini lumut ya, contoh lumut. Jadi belum ada dapat dibedakan mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Kemudian yang berikutnya tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian tidak berbunga dan tidak berbiji. Daun mudanya menggulung seperti gambar ini ya. Ini contoh paku. Ini daun mudanya menggulung. Kemudian daunnya ada yang menghasilkan spora yang disebut sporofil, dan ada yang tidak menghasilkan spora yang disebut tropofil. Yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Terbagi menjadi dua ya, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi dua lagi, yaitu monokotil dan dikotil ya, berkeping satu dan berkeping dua. Yang pertama kita bahas tentang Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya yang pertama, berbiji telanjang karena biji tidak dibungkus oleh daun buah. Yang kedua, alat reproduksi berupa bangun kerucut yang disebut strobilus. Nanti ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Yang ketiga, batangnya besar dan berkambium. Yang keempat, berakar tunggang atau serabut ya. Ada yang tunggang, ada yang serabut. Kemudian daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ada juniper sini, nih pohon juniper. Kemudian ada pohon cemara, ada pohon damar, ada pohon pinus. Ya. Ini contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka sebagian aja. Ya. Ini di yang bagian backgroundnya ini juga pohon pinus ya. Kemudian Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ada monokotil yang ciri-cirinya satu, memiliki satu keping daun lembaga. Yang kedua, berakar serabut. Yang ketiga, batang tidak berkambium. Kemudian berkas pembuluh pengangkut tersebar. Tulang daun sejajar atau melengkung. Yang keenam, kelopak bunga pada umumnya kelipatan 3. Yang kedua, dikotil, ciri-cirinya memiliki 2 keping daun lembaga. Jadi di itu menunjukkan 2. Kemudian berakar tunggang, batangnya berkambium, berkas pembuluh pengangkut tersusun dalam satu lingkaran, tersusun rapi. Kemudian tulang daun menjari atau menyirip, kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Nah, ini perbedaan tumbuhan monokotil dengan dikotil ya. Jadi ini kalau monokotil tadi berkeping 1, kemudian kalau dikotil berkeping 2. Daunnya, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Ini kalau
yang dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari seperti ini, seperti jari 5 ya. Kemudian batangnya ini berkas pengangkutnya tersebar nih, titik-titiknya tersebar. Kalau ini pohon misalnya dipotong ya, ini berkas pengangkutnya seperti ini. Ini ada jaringan pembuluh film, ada pembuluh floem ya. Kemudian kalau dikotil, nah ini berkas pengangkutnya tersusun rapih dalam satu lingkaran ini ya. Tapi ini ada bagian floem, ada bagian silumnya. Kemudian bunganya kalau monokotil terdiri dari 3 atau kelipatannya ya. Kemudian kalau dikotil, ini bunga perhiasan bunganya terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Akarnya kalau monokotil ini akar serabut seperti ini. Kemudian dikotil akar tunggang, ada yang satu menjur ke bawah ya. Ini contoh tumbuhan monokotil ya, ada anggrek bulan, ada pohon kelapa, kemudian ada lidah buaya ini, jagung, kemudian ada jahe gajah ya. Kemudian ini contoh tumbuhan dikotil, ada mangga, ada terung, kemudian ada durian, ada apel, kemudian ada sukun, dan ada alpukat. Ini sebagian contoh, yang masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian yang kelima ini adalah animalia ya, yaitu kerajaan hewan. Terbagi menjadi 2, yaitu ada invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang ya, contohnya ini gambarnya. Kemudian yang kedua vertebrata atau hewan bertulang belakang, contohnya ini ya, ada mamalia, ada burung, reptil, ikan, amfibia, dan manusia termasuk di sini. Kita bahas yang pertama, yaitu invertebrata atau avertebrata. Terbagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama porifera, yaitu hewan berpori. Yang kedua coelenterata atau hewan berongga. Kemudian platyhelminthes atau cacing pipih. Kemudian nematihelminthes atau cacing gilig. Annelida atau cacing berbuku-buku. Nah, ini 3, 4, 5 ini jenis cacing. Kemudian yang keenam moluska, hewan lunak. Yang ketujuh antropoda, hewan berkaki beruas-ruas. Kemudian nomor 8 Echinodermata, yaitu hewan berkulit duri. Nah ini contohnya ya, porifera seperti ini gambarnya. Kemudian coelenterata, ini vermes cacing tadi yang ada 3 macam itu. Kemudian ini antropoda termasuk contohnya belalang. Kemudian moluska contohnya bekicot ya. Kemudian Echinodermata ya. Kemudian yang berikutnya vertebrata atau hewan bertulang belakang. Terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama Pisces, yaitu ikan. Yang kedua amfibia, hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Yang ketiga reptil atau binatang merayap. Yang keempat apes, burung. Yang kelima mamalia, yaitu memiliki kelenjar susu. Contohnya ini ya, Pisces itu ikan-ikanan, ini macam-macam ikan. Kemudian amfibi, nah, di sini ada katak, ada kura-kura ya. Kemudian reptil, ada buaya, ada ular, ada tokek ya. Kemudian apes, ini ada ayam, ada burung. Kemudian mamalia yang punya kelenjar susu atau menyusui, ada gajah, ada kambing, ada anjing ya. Nah demikian materi pada pertemuan kali ini. Selamat berjumpa kembali nanti pada pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.